Salam sehat, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan bersama-sama mengenal kitab suci agama Katolik. Sebelum mempelajari kitab suci, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mengapa kita harus mengenal kitab suci? Kalau kita tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal Kristus. Mengapa kita harus membaca kitab suci? Rasul Paulus memberikan alasan kepada kita untuk mempelajari kitab suci, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, agar kita yang menjadi umatnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab suci sangat berguna untuk melatih dan mendidik kita untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi, kita harus membaca kitab suci dengan maksud terutama untuk melaksanakannya dalam hidup kita, agar kita dapat hidup kudus. Karena kitab suci adalah sabda Tuhan yang berbicara tentang kasih, maka dengan bersandar pada kitab suci kita dapat bertumbuh secara rohani untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Apa itu kitab suci? Kitab suci disebut juga Alkitab. Istilah kitab suci lebih akrab di hati umat Katolik. Karena Allah dan sabdanya adalah suci, maka kitab yang memuat sabdanya disebut kitab suci. Sedangkan Alkitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sang kitab. Kitab suci merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh penulis manusia dengan ilham dari Allah, berisi tulisan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia. Berapa jumlah kitab dalam kitab suci? Menurut Gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 73 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya. Perinciannya adalah 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jumlah seluruhnya 73 kitab. Namun, karena Konsili Trente menghitung kitab Ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, maka jumlah kitab menjadi 72 saja. Apa itu Perjanjian Lama? Perjanjian Lama atau kitab-kitab Yahudi merupakan tulisan tentang hubungan Tuhan dengan Israel, bangsa pilihan. Ke-46 kitab dalam Perjanjian Lama dapat dibagi dalam 4 bagian. 5 kitab Pentateuch, 16 kitab sejarah, 7 kitab puitis dan hikmat, serta 18 kitab para nabi. Apa itu Perjanjian Baru? Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 Masehi hingga 140 Masehi. Perjanjian Baru meliputi Injil, Kisah Para Rasul, Epistola atau surat-surat, dan Kitab Wahyu. Tema inti Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus, pribadinya, pesannya, sengsaranya, wafat serta kebangkitannya, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan, dan hubungannya dengan kita sebagai Tuhan dan saudara. Apa itu Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya, dan cara hidup gereja perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus, dan bertobatnya Santo Paulus,
semuanya dapat ditemukan dalam kitab ini. Apa itu kitab Wahyu? Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu. Ditulis sekitar sesudah tahun 90 Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja. Apa itu kitab para nabi? Kitab para nabi berisi tulisan-tulisan para nabi besar Israel. Peran para nabi adalah menjaga agar bangsa terpilih tetap setia pada perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan dan membawa mereka kembali apabila mereka menyimpang dari Tuhan. Tulisan-tulisan yang amat berpengaruh ini menggambarkan dengan jelas ganjaran jika mereka setia dan hukuman jika mereka tidak setia. Di samping itu, secara misterius, kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangan Sang Mesias dan memberikan gambaran tentangnya. Kelahiran Yesus di Bethlehem dari seorang perawan, pewartaannya bagi mereka yang sakit, miskin, dan tertindas, juga wafatnya yang ngeri, semuanya telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Sesudah kita mempelajari kitab suci, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.